Ini nggak tahu apa penyebabnya, tapi kayak tanah gitu, mungkin kebanjiran bisa, soalnya kan ini juga musim hujan. Mobil yang sudah lama tidak dipakai. Iya 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 iya. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Kali ini kita kedatangan mobil Daihatsu Xenia. Mobil ini dalam keadaan yang cukup lumayan kotor. Ya, namanya mobil datang ke salon kita selalu dalam keadaan yang cukup banyak kotorannya. Untuk dibersihkan interior dan juga eksteriornya secara total. Yang pertama, setelah mobil datang langsung kita cek fungsi-fungsi dan juga bagian-bagian mobil dari interior dan juga eksteriornya. Kemudian langsung ke proses undercarriage detailing. Tapi sebelumnya untuk bagian headlamp, karena dia sudah dilapisi dengan stiker ataupun skotlet, jadi akan kita kelupas terlebih dahulu selagi lampunya menyala, sehingga hangat dan juga lebih mudah untuk dilepas. Dan lanjut sekarang ke proses undercarriage detailing. Yang pertama kita bongkar terlebih dahulu keempat rodanya untuk melakukan proses pembersihan pada kolong dan bawah bodi mobil secara menyeluruh dan juga detail. Bisa dilihat bagian kolong dan kaki-kaki mobil ini juga sudah kotor sekali, sepertinya memang sudah lama tidak dibersihkan. Lebih bagus lagi untuk Xenia seperti ini dilapisi sekalian dengan pelapis anti karat agar makin kinclong dan juga memperpanjang usia dari mobil tersebut. Lanjut sekarang ke proses pembersihan yang pertama menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan 120 bar. Setelah kita ekstrak dari kotoran-kotoran, lanjut ke proses undercarriage atau detailingnya. Kita bersihkan menggunakan degreaser untuk menjangkau kotoran-kotoran dan juga kerak yang menempel dan juga mengendap di bagian celah-celah sempit dan tidak terjangkau oleh high pressure cleaner. Kotoran dan juga kerak-kerak yang ada di bawah bodi mobil ini jika tidak segera dibersihkan, dibiarkan terus-menerus bisa memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi. Bisa jadi pada bagian bawah bodi mobil terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti keroposnya bagian bawah bodi mobil. Setelah kita bersihkan menggunakan degreaser, lanjut ke proses shampoo untuk membersihkan sisa-sisa cairan pembersih yang ada di kolong. Selain itu juga dapat membersihkan kolong secara lebih maksimal.
Dan sekarang lanjut ke proses pembersihan pada bagian velg. Untuk velg ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembersihan menggunakan greaser juga untuk mengangkat kerak-kerak serta noda aspal yang ada di celah-celah sempit setiap bagian velg dan juga di lubang bautnya. Setelah kita bersihkan, velg ini akan kembali kinclong dan juga terlihat lagi seperti baru. Kila main, jalan iso main. Halo iso. Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada ruang mesin. Untuk ruang mesin ini juga akan kita bersihkan dari kotoran, kerak-kerak dan juga cipratan-cipratan oli yang menempel pada setiap celah ruang mesin. Mesin yang bersih selain bisa enak dipandang, dia juga dapat mengurangi resiko mengundangnya tikus untuk tinggal di dalam ruang mesin. Jadi kebersihan ruang mesin juga penting. Next, lanjut ke proses pembersihan pada bagian seatbelt. Untuk seatbelt mobil ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner untuk mengekstrak atau mengeluarkan kotoran dan juga noda daki yang menempel pada seatbelt mobil. Terlihat warnanya juga kecoklatan dan sangat tidak enak untuk dipandang. Apalagi kotoran-kotoran yang ada di dalamnya ini bisa memicu timbulnya gatal atau terjadinya alergi. Oke, kembali lagi dengan mobil Xenia. Maaf agak berisik soalnya lagi banyak cucian, lagi dikeringkan. Nah, kali ini kita lagi-lagi kedatangan mobil yang interior kotor, ya kayak gini. Karpetnya itu hitam sekali. Ambilin mau. Nah, itu. Ini nggak tahu apa penyebabnya, tapi kayak
tanah gitu, mungkin kebanjiran bisa, soalnya kan ini juga musim hujan, jadi air hujan bercampur sama tanah masuk ke dalam karpet dan menyebabkan kotoran itu juga, dan menyebabkan tanah-tanah juga masuk dan akhirnya bisa menyebabkan gini. Ya, ini Mas Sugeng yang mengerjakan bagian dalam luar dan Pak Edi bagian dalam. Ngapain Anda ngapain? Oh ya, ini Mas Gendut ulang tahun, nanti kita kerjain, bisa komen-komen ngerjain apa? Besok. Ya besok ulang tahun. Nggak apa-apa, kita masih ada hari yang lain kok. Ini lagi pembongkaran job. Untuk plafon ini Pak, gampang pembersihannya, cukup pakai sabun magic dan juga sampo. Oh iya, dan juga APC ya, maaf. Screener. Ini kok bisa gini disebabkan oleh apa Pak biasanya? Karpetnya sampai tanah, banyak tanah. Pak, mungkin bekas banjir? Kayaknya bekas mobil yang sudah lama tidak dipakai. Mobil yang sudah lama tidak dipakai. motornya ini bukan ya ampun lagi Mas. Masa Allah Mas. Katanya masa Allah. Ini tidak bisa berkata-kata lagi. Mau berkata kasar juga bingung, katanya tidak boleh. Tapi mau gimana lagi, keadaannya kan juga gini. Kita harus berkata dengan apa adanya juga. Untuk mobil ini mohon maaf, pemilik mobil ini. Ini kondisinya kayak gini loh. Iya. Kalau untuk bodi juga kusam sih. Ada badetan. Ini badetan dalam, tidak bisa hilang, bukan dalam. Ini dilepas. Oke, itu dulu yang bisa kita sampaikan untuk mobil ini. Setelah selesai proses undercarriage, lanjut ke proses pembongkaran seluruh bagian interiornya. Untuk interior mobil ini kita bongkar total mulai dari karpet dasar, jok, dan juga trim-trimnya. Tujuan dari pembongkaran interior ini kita lakukan agar kotoran-kotoran dan juga noda maupun sisa makanan yang ada di bawah karpet maupun di bawah jok bisa kita bersihkan secara maksimal. Selain itu, kotoran-kotoran yang ada di lantai dasar mobil juga akan ketahuan semuanya, sehingga kita bisa angkat dan juga dapat membantu menghilangkan bau-bau apek yang ada di interior mobil. Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada karpet dasarnya. Untuk karpet dasar ini kita bersihkan yang pertama menggunakan high pressure cleaner untuk mengekstrak kotoran-kotoran dan juga noda maupun sisa makanan yang ada di serat karpet dasarnya. Setelah itu kita ekstrak keluar menggunakan high pressure cleaner. Nantinya akan kita lanjutkan dengan proses shampoo, sikat manual dan juga pengeringan hingga benar-benar kering agar tidak menimbulkan bau lagi dan juga karpet dasar ini terbebas dari bau dan juga kotoran-kotoran.
Dan next, lanjut ke proses pembersihan pada bagian jok. Untuk jok ini karena sudah dilapisi dengan cover jok, sehingga kita lepas terlebih dahulu cover joknya karena kotorannya sudah parah sekali. Pada bagian cover jok ini kita menggunakan metode pembersihan di tempat karena kita menggunakan metode pembersihan kering karena kotoran pada bagian cover jok ini tidak terlalu parah. Kotorannya hanya di bagian permukaan dari kulitnya saja. Jadi untuk pembersihan ini kita menggunakan all-purpose cleaner dari Meguiar dan juga menggunakan spon magic untuk mengangkat kotoran-kotoran dan juga noda yang ada di permukaan cover joknya. Kemudian untuk bagian dalam jok atau bawaan ini adalah bludru. Jadi untuk pembersihan bagian jok orinya ini kita bersihkan menggunakan shampoo, sikat dan juga vacuum cleaner untuk mengangkat kotoran-kotoran dan juga noda termasuk debu-debuan yang ada di dalamnya. Setelah kita bersihkan bagian jok ini, nanti akan kita keringkan terlebih dahulu untuk menghilangkan sisa-sisa cairan yang ada di dalamnya. Next, lanjut ke proses pembersihan pada bagian plafon. Karena plafon mobil Daihatsu Xenia ini terbuat dari bahan kulit, jadi pembersihannya cukup mudah hanya menggunakan all-purpose cleaner dan juga spon magic untuk mengangkat kotoran-kotoran dan juga noda yang menempel di bagian permukaan kulit. Sekarang lanjut ke proses pembersihan pada lantai dasar. Untuk lantai dasar ini kita bersihkan menggunakan shampoo, kuas dan juga vacuum cleaner untuk mengangkat pasir dan juga noda-noda yang ada di lantai dasarnya. Kotoran-kotoran yang ada di lantai dasar ini jika tidak segera dibersihkan, dibiarkan terus-menerus bisa memicu timbulnya bau-bau tidak sedap, mengundang serangga dan juga memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi, sehingga dapat menjadikan lantai dasar ini jebol. Pada pembersihan lantai dasar ini kita juga harus hati-hati karena banyak sekali pengkabelan kelistrikan dan maupun sensor dan soket yang tertanam di dalamnya. Dan sekarang lanjut ke proses pemasangan pada seluruh bagian interiornya. Untuk seluruh interior ini kita pasang kembali lagi serapi mungkin dan juga sepresisi mungkin agar kembali lagi seperti semula. Next, lanjut ke proses tahap pertama polis body yaitu compounding. Proses compounding ini tujuannya untuk
mengkoreksi bagian cat bodi mobil, menghilangkan baratan halus dan juga jamur yang ada di permukaan catnya, sehingga cat bodi mobil akan jauh lebih halus dan juga warna asli makin keluar serta glossy-nya juga akan makin kinclong. Proses compounding ini biasanya susah-susah gampang karena masing-masing mobil memiliki karakter dan juga kondisi yang berbeda-beda. Setelah selesai step pertama, nanti akan naik ke step kedua, yaitu proses polishing dan juga scrubbing kaca. Pada proses scrubbing kaca ini tujuannya untuk menghilangkan jamur-jamur dan juga noda yang ada di kaca mobil, sehingga kaca akan jauh lebih terlihat bening, sehingga dapat meningkatkan visibilitas kita saat berkendara, apalagi saat musim hujan dan juga malam hari.
Dan next, sekarang lanjut ke proses proteksi yang terakhir atau finishing. Pada bagian kaca akan kita beri lapisan glass coating. Glass coating yang kita gunakan merupakan produk dari Carlec dan sangat bagus sekali dan sudah teruji. Tujuan dari glass coating ini untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas sehingga dapat meminimalisir timbulnya jamur pada kaca mobil. Selain itu juga dapat lebih mudah untuk dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel. Untuk glass coating ini akan kita lapisi di seluruh bagian kaca, mulai dari depan, kanan, kiri, dan juga pada bagian spionnya. Kemudian untuk bagian bodi mobil akan kita proteksi menggunakan nano ceramic SCPR. Nano ceramic SCPR itu tujuannya untuk memberikan efek hidrofobik juga dan juga sekaligus memunculkan glossy yang maksimal pada cat bodi mobil. Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Daihatsu Xenia ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pekerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tunggu video kami selanjutnya dan see you next time.